Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke sahabat, kita bertemu kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi kedua mengenai prinsip dan fungsi manajemen, ya, yang sebelumnya telah kita bahas nomor 1 sampai nomor 5 pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, oke, perhatikan pernyataan berikut. Kita baca dulu soalnya, contoh penerapan fungsi manajemen pengendalian. Oke, ini kita akan mencari contoh fungsi manajemen pengendalian. Apakah nomor 1 ini manajer merencanakan saluran distribusi yang akan digunakan untuk memasarkan produk? Apakah nomor 2 manajer membandingkan jumlah produksi yang sedang berjalan dengan rencana target produksi? Apakah yang ketiga, manajer pemasaran memastikan promosi produk yang dijalankan dapat menarik calon konsumen? Apakah 4, setiap akhir pekan direksi memanggil semua manajer divisi untuk memberikan laporan? Apakah 5, manajer mengadakan rapat untuk memberi pengarahan terhadap rencana kerja yang akan dijalankan? Nah, yang mana yang termasuk fungsi manajemen pengendalian itu? Apakah A, 1, 2, 3? Apakah B, 1, 3, dan 5? Apakah C, 2, 3, dan 4? Apakah D, 2, 4, dan 5? Apakah E, 3, 4, dan 5? Yang mana saja? Iya, benar sekali. Jadi yang ditunjukkan dalam soal itu yang termasuk dalam unsur pengendalian adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nah, dari soal nomor 6 itu adalah pada fungsi pengendalian, pimpinan dapat melakukan pemeriksaan, ya, mencocokkan serta mengusahakan ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan. Nah, pengendalian berfungsi memastikan jalannya perusahaan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui fungsi ini, ya, pimpinan juga melakukan evaluasi sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana tahap berikutnya. Nah, pernyataan angka 1 kenapa tidak dipilih dengan angka 5, yaitu karena angka 1 merupakan contoh penerapan fungsi manajemen perencanaan, sedangkan pernyataan nomor 5 merupakan contoh penerapan fungsi manajemen pengorganisasian. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, pemantapan jabatan. Nah, pemantapan jabatan harus berjalan dengan baik. Ini soalnya ketikanya kurang nih. Pemantapan jabatan harus berjalan dengan baik dalam perusahaan. Nah, pernyataan yang berkaitan dengan prinsip manajemen tersebut yaitu adalah apakah A, manajer menerapkan sistem desentralisasi pada organisasi besar? Apakah B, inisiatif yang berasal dari pegawai seharusnya mendapatkan penghargaan? Apakah C, seluruh karyawan yang ada di perusahaan harus diperlakukan secara objektif? Apakah D, karyawan bekerja pada bidang masing-masing sesuai keahlian yang dimiliki? Apakah E, karyawan perlu didukung untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru agar mampu mengerjakan tugas dengan baik? Nah, yang manakah yang termasuk ke dalam prinsip manajemen dalam pemantapan jabatan? Ya, itu di
Tunjukkan di option, ya benar sekali, di option yang E. Karyawan perlu didukung untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru agar mampu mengerjakan tugas dengan baik. Ya, jadi perusahaan itu perlu berupaya, ya, perlu berupaya untuk mendukung karyawan dalam beradaptasi tentunya, ya, dengan lingkungan kerja. Nah, karyawan dapat beradaptasi akan bertahan dalam pekerjaannya. Nah, stabilitas kondisi personal karyawan juga perlu dijaga dan diperhatikan dalam setiap aktivitas manajemen. Ya, tujuannya agar tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 8. Salah satu kegiatan pimpinan perusahaan adalah menetapkan standar pelaksanaan dalam pekerjaan dan pengambilan tindakan koreksi ketika pelaksanaan kerja menyimpang. Kegiatan yang dilakukan pimpinan tersebut merupakan fungsi manajemen, apakah pengarahan, apakah pengawasan, apakah perencanaan, pengordinasian, ataukah pengorganisasian. Ya, benar sekali, jelas. Di dalam soal itu ada tindakan atau fungsi manajemen berupa pengawasan. Ya, oke. Nah, jadi pengawasan itu berkaitan dengan kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Fungsi pengendalian mencakup penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran pelaksanaan, serta pengambilan tindakan koreksi jika pelaksanaan kerja itu menyimpang. Ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9. Perusahaan selalu memulai setiap pekerjaan dengan melakukan perencanaan. Salah satu tujuan perencanaan, oke, kita fokus ya. Tujuan perencanaan adalah apakah A, mengevaluasi setiap hasil kerja, apakah B, mendorong delegasi wewenang kepada personil yang tepat, apakah C, mengetahui waktu pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan, apakah D, mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang disediakan untuk setiap tugas, apakah yang E, mengarahkan karyawan untuk bekerja dengan sadar dan tanggung jawab. Yang manakah yang termasuk tujuan perencanaan? Iya, benar sekali. Di dalam soal ini, ya, yaitu ditunjukkan oleh option yang C, untuk mengetahui waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugas pekerjaan. Jadi kita tahu bahwa perencanaan itu merupakan langkah awal dalam penentuan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Ya, tujuan perusahaan melakukan perencanaan antara lain ya untuk menciptakan standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan perencanaan, mengetahui waktu yang ingin dicapainya juga, gitu kan. Nah, penyelesaian pekerjaan itu atau meminimalkan kegiatan yang tidak produktif serta menghemat biaya, tenaga, dan waktu, ya. Oke, kita ke soal nomor 10 atau soal terakhir. PT Madani telah menyusun struktur perusahaan baru, ya. Perusahaan baru yang dilanjutkan dengan pembagian tugas dan wewenang. Adanya struktur formal yang jelas berpengaruh positif terhadap kelangsungan perusahaan, yaitu, nah, di sini ada jabatan, ada pembagian tugas, itu kan apalagi formal untuk apa? Apakah setiap anggota perusahaan mengetahui dengan jelas kegiatan yang harus dilakukan? Apakah B, karyawan dapat mengawasi, mendeteksi hambatan yang akan ditemui? Apakah C, manajer dapat mencocokkan pelaksanaan dan perencanaan dengan mudah? Apakah D, pemilik saham dapat memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh? Apakah yang E, manajer memberikan gaji sesuai kinerja karyawan? Yang manakah? Iya, benar sekali. Di sini dengan adanya pembagian kerja yang jelas, terus adanya struktur formal, itu adalah setiap anggota perusahaan mengetahui dengan jelas kegiatan yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi penyusunan struktur organisasi yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian dalam manajemen, gitu ya. Nah, adanya struktur formal dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ya, melalui struktur yang jelas tentunya setiap anggota perusahaan dapat mengetahui dengan jelas kegiatan yang harus dilakukan sehingga dia tidak bingung lagi. Dan ketika sudah jelas, tahu arahnya kemana, pasti tujuan akan tercapai dengan mudah dan lancar. Oke, itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini ya, di uji kompetensi kedua tentang fungsi dan prinsip manajemen, dan nanti kita akan bertemu di pembahasan soal berikutnya mengenai bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. See you.